Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Nurfitriani, NPM A221081 dari kelas reguler pagi 1C, Program Studi Farmasi, Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Di sini saya akan membahas mengenai materi tentang penggolongan obat kardiovaskuler. Nah, obat kardiovaskuler adalah suatu sistem di dalam tubuh yang secara umum berperan dalam mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Selain darah, sistem kardiovaskuler juga berperan dalam membawa oksigen dan zat gizi untuk dialirkan ke seluruh tubuh serta membuang zat sisa yang berbentuk urin. Selain itu, kardiovaskuler juga memiliki fungsi. Fungsinya ada 3. Yang pertama yaitu sebagai alat transportasi, mengangkut bahan-bahan makanan yang dibutuhkan sel seperti oksigen, glukosa, dan lain-lain, serta membawa bahan sisa yang berbentuk karbon dioksida, urea, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sebagai pengukur atau regulasi, yaitu berperan dalam menyampaikan hormon ke organ target. Selain itu, berperan juga dalam pengaturan regulasi suhu. Yang ketiga yaitu sebagai proteksi. Maksudnya yaitu berperan dalam sistem imunitas tubuh dan pembekuan darah. Organ yang terlibat dalam kardiovaskuler ada 3. Yang pertama ada jantung, yang kedua ada darah, dan yang ketiga ada sirkulasi darah. Berikut saya akan share screen materinya. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, saya akan membahas mengenai penggolongan obat kardiovaskuler. Selanjutnya, ada topik bahasan. Topik bahasan yang akan saya jelaskan pada presentasi kali ini ada 2. Yang pertama ada macam-macam penggolongan obat, terdiri dari obat anti angina, obat anti aritmia, obat glikosida atau gagal jantung, obat anti hipertensi. Yang kedua yaitu indikasi, kontradiksi, efek samping, dan dosis dari obat kardiovaskuler. Contoh obatnya ada beretium tosilat, yang kedua ada captopril, yang ketiga ada diltiazem. Selanjutnya ada organ kardiovaskuler. Nah, yang berwarna biru ini merupakan pena kappa atau kuporior. Di sini itu mengangkut darah ke seluruh tubuh. Sedangkan yang merah ini kebalikan dari yang biru ini. Nah, yang pertama ada penggolongan obat kardiovaskuler. Obat kardiovaskuler merupakan kelompok obat yang mempengaruhi dan memperbaiki sistem kardiovaskuler, baik itu jantung maupun pembuluh darah, secara langsung maupun tidak langsung. Nah, penggolongan obat kardiovaskuler ini dikelompokkan ke berbagai golongan berdasarkan fungsinya. Berikut diuraikan setelah slide ini. Nah, yang pertama ada obat anti angina. Apa sih obat anti angina ini? Kata angina berasal dari bahasa Latin, digunakan untuk menyatakan rasa nyeri atau tidak nyaman di dalam tubuh. Angina pectoris adalah adanya episode singkat iskemia miokardium yang terjadi karena ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen pada otot jantung. Angina pectoris biasa terjadi karena ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen pada otot jantung. Angina pectoris biasa terjadi karena adanya peningkatan kebutuhan oksigen otot jantung. Namun, suplai oksigen otot jantung menurun maupun sebaliknya.
Nah, biasanya obat anti angina ini digolongkan beberapa jenis. Yang pertama ada nitropasodilator, yang kedua ada antagonis reseptor beta, yang ketiga ada antiplatelet, yang keempat ada calcium channel blocker, dan lain sebagainya. Mekanisme dari kerja obat anti angina yaitu ada 3. Yang pertama, menurunkan kebutuhan oksigen jantung dengan cara menurunkan kinerja jantung menggunakan penyekat reseptor beta. Yang kedua yaitu melebarkan pembuluh darah koroner sehingga aliran darah lebih lancar dan membawa lebih banyak oksigen atau fungsi vasodilator. Dan yang ketiga yaitu mengkombinasikan poin yang pertama dan poin yang kedua. Selanjutnya yaitu ada obat anti aritmia. Apa sih obat anti aritmia ini? Nah, aritmia merupakan gangguan detak jantung atau irama jantung. Aritmia dapat berupa takikardia dan bradikardia. Jadi penyakit dari anti aritmia ini bisa berupa takikardia dan bradikardia. Nah, biasanya obat yang digunakan yaitu beta blocker, calcium channel blocker, dan antikoagulan. Sedangkan mekanisme dari kerja obat anti aritmia adalah memperbaiki aktivitas listrik dan jantung agar normal dengan mengontrol kecepatan jantung berkontraksi. Selanjutnya ada obat glikosida atau gagal jantung. Gagal jantung merupakan sebuah gangguan atau penyakit pada jantung, berupa kegagalan dalam memompa darah dalam jumlah yang memadai untuk mencukupi kebutuhan metabolisme, sehingga terjadi ketidakseimbangan jumlah antara darah yang dibutuhkan dengan suplai darah yang ada. Biasanya penyakit gagal jantung ini kemungkinan kecil tidak bisa diselamatkan. Gagal jantung juga merupakan suatu keadaan akhir atau end stage dan setiap penyakit jantung termasuk aterosklerosis pada arteri koroner, infark miokardium, kelainan katup jantung maupun kelainan jantung kongenita atau kelainan jantung bawaan lahir. Nah, jadi penyakit gagal jantung ini memiliki beberapa macam ya. Setelah itu ada obat untuk mengatasi gagal jantung. Yang pertama ada obat yang mengandung diuretik, yang kedua ada obat yang mengandung beta blocker. Selanjutnya yaitu tujuan dari pengobatan ini untuk mencegahnya terjadinya gagal jantung dan cara mengobati kondisi-kondisi yang menuju terjadinya gagal jantung, terutama hipertensi atau penyakit arteri koroner. Selanjutnya ada obat antihipertensi. Hipertensi adalah suatu penyakit yang bisa disingkat HT atau HTN, merupakan adanya peningkatan tekanan darah di arteri secara abnormal. Dalam kasus ini, jantung akan bekerja lebih keras untuk mengedarkan darah dalam tubuh melalui pembuluh darah. Terdapat 2 pengukuran dalam mengukur tekanan darah. Ada sistol dan diastol, disesuaikan dengan pergerakan otot jantung. Sistol yaitu membawa darah ke dalam tubuh, sedangkan diastol yaitu kebalikannya, yaitu mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Tekanan darah disebut tinggi jika pengukuran tensinya terus-menerus. Biasanya angkanya 140 sampai 90 mmHg atau biasanya dapat lebih. Obat yang digunakan untuk mengatasi antihipertensi ini terdiri dari calcium channel blocker dengan diuretik, beta blocker dengan diuretik, antagonis saluran CA dengan beta blocker, antagonis CA dengan diltiazem. Nah, selanjutnya itu ada mekanisme kerja dari obat antihipertensi. Sudah disebutkan tadi di poin ini ada channel blocker dengan diuretik. Nah, dijelaskan lebih lanjut dari mekanisme kerja obat antihipertensi. Yang pertama ada diuretik, yang kedua ada beta blocker, yang ketiga ada vasodilator, dan yang keempat atau terakhir ada antagonis kalsium. Yang pertama diuretik adalah obat untuk membuang kelebihan garam dan air dalam tubuh melalui urin.
Sedangkan beta blocker, obat yang digunakan untuk mengatur ritme jantung abnormal dan menjaga jantung dari serangan jantung pertama. Yang ketiga yaitu obat yang digunakan untuk mengatasi hipertensi, gagal jantung, dan angina. Yang keempat yaitu antagonis kalsium, adalah obat untuk menurunkan tekanan darah. Nah, yang pertama ada diuretik. Diuretik fungsinya yaitu mengeluarkan cairan tubuh melalui air seni atau kencing, sehingga cairan tubuh berkurang. Nah, berkurangnya cairan tubuh ini mengakibatkan kerja jantung ini menjadi lebih ringan dibandingkan dengan kelebihan cairan di dalam tubuh. Nah, yang kedua ada beta blocker. Beta blocker adalah zat beta blocker pada obat yang berfungsi untuk menurunkan daya pompa jantung. Selanjutnya ada vasodilator. Nah, fungsi vasodilator ini adalah melebar dengan adanya relaksasi otot polos, sehingga aliran darah lebih lancar dan daya pompa jantung lebih ringan. Jadi maksudnya jika pembuluh darah tidak melebar, kemudian tidak adanya relaksasi otot polos, maka peredaran darah atau aliran darah tidak akan lancar dan dapat menghambat pompa jantung menjadi lebih sulit. Selanjutnya ada antagonis kalsium. Ialah ion kalsium dalam jantung mempengaruhi kinerja denyut dan daya pompa jantung. Nah, dengan adanya ion kalsium ini berupa kalsium channel blocker, jumlah ion karbon dioksida 2+ yang masuk ke jantung menurun sehingga dapat mengurangi dan menghambat kontraksi jantung. Selanjutnya ada indikasi, kontradiksi, efek samping dosis dari beberapa jenis obat kardiovaskuler. Yang pertama ada obat beretium tosilat. Nah, bisa dilihat ya, ini merupakan obat contoh sediaan obat injeksi, yaitu disuntikan langsung ke pembuluh darah. Nah, biasanya obat ini bekerja dengan cepat dibanding dengan obat oral atau obat yang dikonsumsi dengan bantuan air. Nah, obat beretium tosilat adalah obat yang digunakan sebagai antifibrilasi dan antiaritmia di mana terjadi gangguan irama jantung. Yang kedua, obat captopril. Captopril adalah obat untuk menurunkan tekanan darah serta meningkatkan persediaan darah dan oksigen ke jantung. Sedangkan obat diltiazem hidroklorida adalah obat untuk menurunkan tekanan darah pada kondisi hipertensi. Selain itu, obat ini juga dapat digunakan untuk mencegah terjadinya nyeri dada atau angina. Nah, jadi ketiga obat ini berhubungan dengan hipertensi. Selanjutnya ada indikasi dari obat beretium tosilat. Indikasi adalah tempat kerja dari obat beretium tosilat ini. Nah, beretium adalah suatu antiaritmia tipe 3 dengan aksi sedikit karena pelepasan katekolamin dan urutan penempatan katekolamin atau efek langsung yang tidak terganggu sistem saraf adrenergenik. Nah, jadi ininya itu tidak terganggu. Jadi terganggunya itu di syaraf adrenergik. Selanjutnya, beretium menyebabkan meningkatnya tekanan darah, denyut jantung, dan kontraktilitas miokardial. Diikuti oleh hipotensi dari pembelokan neuronal. Obat ini paling besar kegunaannya pada resistensi takiritmia ventrikular yang berat. Selain itu, beretium juga dapat efektif untuk fibrilasi, tetapi biasanya tidak efektif untuk melawan takikardi ventrikular. Nah, selanjutnya ada kontradiksi dan efek samping atau ESO dari obat beretium tosilat itu. Yang pertama ada kontradiksi. Kontradiksinya yaitu diduga intoksikasi digitalis
blok jantung derajat kedua atau ketiga tanpa pemacu mekanik, fibrilasi atrial dengan alat ekstra AV, fibrilasi ventrikular. Jadi API itu adalah singkatan dari fibrilasi ventrikular. Selanjutnya ada efek samping. Nah, efek samping dari obat beretium tosilat ini adalah melalui blok adrenergi. Terjadi sampai 50%. Rata-rata tekanan darahnya yaitu 20 mmHg. Nah, penurunan itu diperbesar sehingga obat ini diharuskan untuk dihentikan. Nah, selain itu efek sampingnya berupa mual, muntah setelah menggunakan 4 kali berturut-turut lebih cepat. Selanjutnya ada dosis. Nah, dosis dari obat beretium tosilat ini ada 3 bagian. Yang pertama ada dosis dewasa, yang kedua ada dosis pediatri, yang ketiga ada dosis geriatri. Nah, dosis dewasa dibagi menjadi 2 bagian. Ada 4 loading dose dan dosis pemeliharaan IM atau 4 loading dose. Nah, untuk 4 loading dose yaitu 5 mg per kilogram. Dosis tambahannya yaitu 10 mg per kilogram bila tak ada respon. Sedangkan dosis pemeliharaan 5 sampai 10 mg per kilogram setiap 6 jam. Diberikan 1 sampai 2 mg per menit melalui infus. Sedangkan dosis pediatri ada 2 juga. Yang pertama ada 4 loading dose dan 4 dosis pemeliharaan. Sama seperti dosis dewasa. 5 mg untuk dosis loading dose 5 mg per kilogram, intervalnya yaitu 15 sampai 30 menit sampai suatu dosis total maksimal 30 mg per kilogram. Sedangkan untuk dosis pemeliharaannya yaitu sama dengan dosis dewasa. Yang ketiga yaitu dosis geriatri, sama seperti dosis dewasa. Kondisi lain dari penggunaan obat beretium tosilat ini yaitu adanya gangguan renal. Nah, dosis lebih rendah boleh dianjurkan suatu nomogram untuk dosis pada insufisiensi renal telah dideskripsikan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.